Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang berada di waktu-waktu zona tersebut. Time Really? Nggak mulai, Bi. Anda kira kita di Ya, mana, Mas? perkenalkan, kami dari kelompok 2 Strategi Cekungan dengan anggota saya Muhammad Kolbi. Saya Medelinda Cika. Saya Kinanti Anake. Zahra Nurul Fauzi. Saya Firdi Sani. Ya, pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai Facies model dan beberapa aspek lainnya. Pertama, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan di sini yang juga diberikan oleh Pak Reski, yaitu beberapa pertanyaan ini ada 4 ini. Pertama adalah pengertian Facies model, lalu kenapa kita mempelajari Facies model, apa tujuan kita mempelajari Facies model, selanjutnya bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan untuk membangun Facies model, dan terakhir kaitan Facies model dan lingkungan pengendapan glacial environment. Tanpa mengulur-ngulur waktu, kita akan masuk untuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu pengertian Facies model. Ada yang ingin memberi opini tentang Facies model mungkin? Opini? Facies model ini kayaknya ada di ini deh, di G Drive nggak sih? Yang ada di buku, yang buku Facies model. Coba bentar sambil dibuka. Referensi Facies model ada 2 deh, yang Facies model aja yang revisited. Yang harus di-download dulu itu ya? Iya. Ini jangan-jangan Cika belum download nih. Udah dong, makanya tahu. I see. Tapi udah dibaca belum, Mbak? Ya, udah screaming ya. Jadi. Gimana? Siapa jadi? nih? Ini mau dibagi per apa nih? Mau dibagi per orang. Berarti ada satu nomor yang 2 orang nggak sih? Bisa. Iya, siapa aja mau ngomong sih sebenarnya. Iya. Benar. Ya udah. Aku ambil nomor 3. Oke. Oh, boleh milih. Udah. Bebas aja sih Gimana dong mau gabung gitu kan. jawaban aja. Kalau milih deh. Udah pakai ladder. Yang udah ada jawaban. Nanti kayaknya yang bikinin ladder ya. Apa? Ini udah dikirim di grup nih sama Kinanti. Laddernya udah jadi. Coba. Lihat guys. Dapat nomor berapa gue? Zara lu dapat nomor 1. Oh, paling gampang dong. Kata siapa gampang ya? Eits. Saya pengertian banget. Oh my god, wait. Gila, Kobi dapat nomor 4. Padahal tadi doain biar gue dapat nomor 4. Pressing F buat Colby sekarang. Kualat. Dayu. Berarti Kobi sama Firdi ya? Iya. Nomor 1 mulai. Dah. Oh gue. Ya. Kalau pengertian Facies model dari yang gue baca ya, asik. Dari yang gue baca. Dia itu gabungan atau ringkasan dari kayak informasi batuan atau sedimen yang baru sama batuan lama di sebuah lingkungan deposisi tertentu. Ini definisinya dari Walker. Ya, apa ada yang tidak jelas? Kurang jelas mungkin? Jadi lebih ke ini dong berarti ya, kayak tadi kan bilangnya ringkasan gitu kan, berarti kayak apa berarti? Ya. Bahasanya kayak kelompok. Gabungan sih sebenarnya. Kelompok kelompok gitu ya bisa. Ya. Jadi dia Facies model tuh ya berdasarkan kayak sedimen yang lama, habis itu sedimen yang baru kan dia bisa kayak ngebentuk suatu suksesi gitu ya. Ya, dan dia tuh jadinya di satu lingkungan deposisi tertentu, bisa fluvial, bisa aeolian dan sebagainya.
Yang gue dapet mirip-mirip sih, cuma beda kayak dikit-dikit doang. Apa nih? Boleh di-spill gak? Kalau kalau yang gue dapet sih itu dari Ansel 1992. Itu tuh pokoknya melibatkan sintesis informasi dari lingkungan pengendapan baik yang kuno ataupun baru. Terus upayanya itu untuk memahami sifat, skala, heterogenitas, dan mengendalikan proses fisik dari unsur-unsur yang diwakili dalam setiap lingkungan. Intinya sama aja nggak sih maksudnya? Oh iya, tapi itu lebih detail gitu ya. Kenapa, Bi? Gimana tadi, gimana? Ulang nih dari awal nih. Sorry, putus-putus gitu, sorry. Kurang. Oke, sorry. Melibatkan sintesis informasi dari lingkungan pengendapan, baik yang kuno ataupun baru. Upayanya itu untuk memahami sifat, skala, heterogenitas, dan mengendalikan proses fisik dari unsur-unsur yang diwakili dalam setiap lingkungan. Gitu. Kira-kira skalanya ditentuin kayak gimana ya? Kayak bukannya gede banget. Ya, yang saya dapat sih seperti itu ya dari sumber yang saya baca. Iya. Skala unit apa skala apa? Kalau dulu enggak kayak skala gedenya aja. Princeton. Fasies. Jadi ingat Princeton ya? Iya. Ya udah, tapi kayaknya segitu aja ya pengertian. Ini juga ada nih Antifasies by Nicholas Steno in 1669. Dia bilang, the concept of facies is very old one and was introduced by into geology. Apa sih? Itu kayaknya itu tentang facies aja deh. Sama kayak, iya, sama hampir kayak punya Kinanti sih. Gue dapet yang lebih bisa ini nih, yang lebih apa ya, lebih ringkas dan lebih mungkin kita lebih gampang nangkapnya ya. Kalau menurut Selly 1970, model fasies adalah pencocokan antara parameter fasies purba yang belum diketahui dengan parameter fasies modern yang sudah diketahui, sehingga dapat diketahui lingkungan pengendapannya. Jadi kayak nyocok-nyocokin gitu masih, jadi kayak dengan model dengan parameter fasies yang kita punya sekarang, gitu misalnya gitu, yang sudah diobservasi. Jadi untuk fasies yang lama yang misalnya kita masih belum tahu, bisa kita cocok-cocokin, makanya dibilang model fasies, iya nggak sih? Benar-benar. Tapi ini tuh kayak ngebandingin nggak sih yang baru sama yang kuno gitu? Iya. Bisa. Soalnya di yang soal bahasan nomor 3 juga ada tuh yang tadi yang jawabannya Colby, yang apa sih tadi Colby bilang kan katanya nyocokin kan. Terus gue dapet kayak tahapannya tuh ada 4. Nah, terus salah satunya ada yang kayak fit and match the elements gitu. Jadi kayak dia nyocokin elemen-elemen yang udah kita dapet. Terus kayak ya benar sih kayak tadi yang Colby bilang yang fit, yang kayak nyocokin gitu. Nanti dari yang nyocokin nanti kita bisa dapat interpretasi sama apa sih? Sama kayak bisa bukan ngeramal, kayak bisa memprediksi proses distribusinya tuh kayak gimana gitu. Iya. Kan kita tahu ya, kita sebagai geologis itu kan kita punya satu prinsip. Ada yang ingat nggak apa prinsipnya? Anjas. Prinsip ini nih. Apa tuh? The present is the key to the past. Aduh. Berat. Bapak Present is the key to the past. The past, betul sekali, saudari Tachika Madeline. So, future-nya gimana? Future? Apa? Future-nya gimana? Future-nya ntar aja lah, kita live in the moment aja dulu lah. YOLO. YOLO banget ini Mas Kalbi ya. Wait, berarti tadi yang Cika bilang itu udah nomor 3 ya? Yang tahapan-tahapan bangun facies model, benar nggak? Iya, maksudnya kayak nyambung gitu loh, jadi pengertiannya benar. Iya, nyinggung ke nomor 3. Iya, bisa. Kita lanjut ke nomor 2 kali ya. Aplikasi teori. Ada yang lain nggak, nemu jawaban lain? Apa udah lanjut aja? Gimana nih? Firdi nemu yang jawaban lain nggak? Ini remaining meeting time-nya 5 menit lagi. Baru sadar. Apa kalau misalnya udah habis kita mau
Zoom bikin lagi aja, lagi ya. nanti tinggal digabung gitu Iya, aja ya. tadi Bikin, gabung. bikin lagi aja nggak Ambil. apa. Oke. Curhat Lanjut dulu nomor sih 2. tadi siapa tuh? Mari kita lanjut ke nomor 2, kawan-kawan. Kenapa Nomor kita 2 mempelajari pertanyaannya. Facies model? Waktunya 5 menit ya untuk nomor 2 ini. Angkat tangan. Jawab. Oke. Gue kan Iya, nanti. biar gece ya. Oke. Kalau yang dari gue dapet, itu kan tujuan Facies model sendiri itu untuk mengidentifikasi fitur yang terlihat dari sedimen baru dan batuan purba, sehingga bisa diidentifikasi, digabungkan, dan mengetahui model dari lingkungan yang dianalisis, mencirikan suatu lingkungan tertentu. Terus, kalau apabila suatu modelnya sudah tersedia, walaupun sangat mendasar dan sederhana, model ini juga dapat digunakan untuk memperluas pemahaman tentang alam semesta. Jadi intinya, Facies model ini dapat digunakan untuk menginterpretasi dari suatu lingkungan pengendapan tersebut. Begitu, teman-teman. Wah, Jadi emang persis sama kayak pengertiannya dia ya. Pengertian Facies model itu yang tadi kita bilang kayak model elemen-elemen parameter Facies yang sekarang yang pada akhirnya akan digunakan untuk di-compare dan untuk mencocokkan dan untuk mencari tahu informasi Facies pada Facies purba gitu ya. Nah, betul. That's right. Good job, Colby. Jawaban yang sangat cantik Ibu Kinanti. dipanggil ibu, dikira umur berapa ya? Daripada dipanggil nenek. Cik. Terus gimana nih? Udah nih, ada lagi nggak yang tambahan buat nomor 2 nih? Ini Berarti aja ya ada sebenarnya tambahan sih. apa Dari yang tuh? Facies model surface itu. Tapi kayaknya udah disebutin nih. Jadi ini tuh kayak ada jadi Facies model itu punya 4 main function. Jadi kayak fungsi utamanya. Yang pertama itu bahasa Inggris. Jadi saya tidak tahu artinya apa, tapi ngerti sih kayak a norm. Kalau norm itu kan kayak sebuah apa ya? Sesuatu yang normal. Bisa dibilang. Tapi maksudnya fungsi yang pertama ini dia itu tujuannya untuk comparison. Itu tadi untuk compare ya. Tadi kayaknya udah disebutin. Yang kedua itu ada a framework and guide for future observations. Asik. Jadi dia bisa membantu guide buat observasi di future. Tadi kan Cika sempat melihat kayak future itu gimana future. Nah ini dia itu framework and guide for future observations. Terjawab Jadi bisa sih. kayak terprediksi ya besoknya bakal gimana prosesnya. Yes, dan itu fungsi yang ketiga, dia itu a predictor in new situation. Jadi di situasi yang baru dia berfungsi juga sebagai membantu prediksi gitu. Dan yang keempat, fungsi yang keempat itu untuk interpretasi sih, basically a basis for interpretation. Itu di buku Facies model. Kawan-kawan bisa baca Facies model service itu Walker halaman 11 kalau penasaran. Soalnya dijelasin gitu kayak the model as a norm, ada banyak baca itu. It's good though. Okay. Thank you, Zara. Thank you, Zara. Jadi tadi kan lanjut dari nomor siapa? Sekarang kita nomor 3. Nomor 3. Iya, tadi nomor 2 udah. Nah, tadi kan udah dikasih ini ya. Dikasih hint dikit-dikit. Snippet. Hint enggak tuh. Tadi tadi dibilang kalau kan kayak fit and match gitu kan. Tadi gue dapetnya yang kayak diomongin Colby juga yang waktu di awal nomor 1 yang pengertian Facies model. Nah, terus ini baru aja dapet dari yang ini, yang G Drive buku yang Walker yang perlu di-download. Itu tuh di situ ada kayak bener-bener ada tulisan building Facies model, kayak how to build Facies model. Oh iya, ada di situ ada 4 nomor, ada 4 tahap. Yang pertama ada recognize and define facies association and architectural elements. Terus yang kedua ada carefully fit the elements into their 3D framework. Terus yang ketiga ada a
attempt a preliminary interpretation. Terus yang keempat ada from whatever interpretation is possible, refer to the close existing model, to the model as a norm. Terus kalau artinya yang udah ditranslate, jadi yang pertama tuh kayak singkatnya aja ya, kayak bikin kata kuncinya aja. Yang pertama ada recognize and define facies. Terus yang kedua ada fit and match the elements. Terus yang ketiga ada interpretation. Terus tahap yang terakhir yang keempat ada distribution process. Jadi yang kayak yang di tahap yang pertama tuh dia jelasin kalau kita diminta buat ngenalin terus mendefinisikan facies tersebut. Sama asosiasi fasiesnya ada itu sama elemen arsitekturnya. Terus yang kedua, yang fit and match the elements itu dia bilang, artinya dia bilang kalau kita diminta buat menyesuaikan elemen dengan hati-hati ke dalam kerangka 3D mereka. Terus yang ketiga, yang interpretation, kita diminta buat interpretasi sih. Interpretasi dari elemen-elemen yang udah didapat tadi, terus yang kayak dicari korelasinya gitu loh, elemen-elemen yang memungkinkan dicari interpretasinya. Terus tapi itu juga nggak usah interpretasi pasti, karena ini juga bisa kayak teka-teki juga loh. Jadi kayak misalnya juga di sini di-mention kalau yang nggak pasti itu misalnya kayak batu pasir yang ditemukan, batu pasir tebal, tapi nggak ada strukturnya gitu. Jadi kayak dia interpretasi tapi kayak masih teka-teki. Terus habis gitu yang keempat juga ada distribution process. Jadi kayak sebenarnya distribution process itu bisa diambil, bisa disimpulin dari 3 tahap yang sebelumnya udah dibahas, kayak recognize and define facies gitu-gitunya. Jadi kayak dirangkum, terus nanti bisa didapetin distribution prosesnya kayak gimana. Terus kayak lingkungan pengendapan, bagaimana distribusi elemen pengendapannya gitu. Terus kayak tapi ini juga nggak pasti sih, soalnya kayak juga pernah ada di sini dimention juga di dalam Walker 2006. Dia mention kalau kipas bawah laut tuh sebenarnya yang terjadi tuh proses pengendapannya tuh elemen pengendapannya tuh banyak banget. Jadi kayak nggak ada yang pasti gitu loh jawabannya. Soalnya dari tahun 1970-an gitu juga model kipas sederhana tuh juga nggak ada. Jadi kayak nggak pernah ada kesimpulannya gitu yang pasti. Gitu. Jadi kayak ya ini tahap-tahap buat kayak nyari kesimpulannya aja sih, bukan kepastiannya gitu. Cuman interpretasi. Nah, itu dia. Itu emang fungsi yang tadi sih, yang tadi 4 fungsi yang gue sebutin. Interpretasi, comparison gitu-gitu. Emang sulit bikin facies model tuh. Apalagi kalau udah ngebahas ancient rock, yang batuan yang lebih lama. Itu kan ya, kita kan nggak hidup zaman dinosaurus gitu ya, jadi nggak tahu sedimen yang terendapkan tuh kayak gimana. Jadi cuman kayak tapi ya kalau gue pikir harusnya semakin banyak kita menginterpretasi dan kita menemukan dan mencocokkan fasies-fasies modern dengan fasies purba, harusnya makin ke depannya harusnya makin jelas ya. Dan maksudnya semakin kita melebar kan harusnya kayak link-link yang tadi putus itu kan harusnya jadi kayak oh iya nih, harusnya ini tuh seperti ini. Jadi kayak lebih connect lagi. Jadi untuk future interpretation dan untuk future prediction harusnya lebih gampang ya, semakin kita semakin kita menemukan dan mencocokkan fasies-fasies gitu. Nanti ya Mas. Sengaja kayak misalnya kayak bisa ngehindarin yang misalnya ada lingkungan-lingkungan yang gitu yang nggak aman gitu ya. Ya bisa. Bisa jadi, bisa. Jika mikir kebencanaan ya, ngomongnya tuh kayak ya udahlah ya, kebayang pokoknya bisa memprediksi masa depan. Benar. Senang ya? Bisa. Gak senang juga kayaknya. Ya, enggak. Terus oke deh, kayak segitu aja sih dari nomor 3. Ada yang mau nambahin nggak nih? Gue nambahin dikit dong yang tentang interpretasi ya.
Boleh. Iya. Jadi Firdi lagi di berdasarkan yang gue baca dari Walker 1992, nanti hasil interpretasinya itu semacam miniatur umum dari sedimen yang spesifik. Itu bisa berupa diagram blok, grafik, atau model 3 dimensi juga buat yang interpretasinya kayak gitu. Ya. Oke, wow. Tapi sejauh ini kita ngeliatnya cuma 3D ya, kita nggak ngeliat diagram blok. Iya. Atau paling kayak blok sedimen ya kita lihat, yang apa kemarin tuh Apa di ini? UAS. Apa ini kali? Jadi itu kayak lebih Segmen kayak apa gitu? step-stepnya gitu. Jadi kayak terakhir itu 3D-nya ya nggak sih? Kayak pertama kita kan sama kayak kalau kemarin kita belajar di apa sih itu kemarin geofisika umum tuh yang kita ngomongin refleksi. Kan sebenarnya kalau misalnya kita ngambil data di lapangan, bahasanya kita ngambil data di lapangan dan kalau kemarin dibilang ada 3 proses kan, raw data, habis itu on-field process data, sama lab process data gitu kan. Jadi kayak kalau yang gue tangkap dari yang Firdi bilang tadi itu kayak bisa jadi kayak step-stepnya gitu nggak sih? Kayak bisa jadi yang 3D itu terakhirnya gitu. Kayak produk dari setiap step gitu ya? Oke. Oke. Berarti udah nih, clear nih nomor 3 nih. Ya. Clear sih di gue. Sama. Lanjut yuk, berarti nomor 4 nih. Bagiannya si Firdi sama Colby. Sebelumnya Firdi lagi di kantor siapa ya itu? Kantor YouTuber terkenal ya? Keren juga, Firdi. Lu mau meme review kah? Emang itu punya siapa sih? Kok gue nggak tahu? Hah? Ada YouTuber gamer YouTuber PewDiePie namanya. Terkenal ya? Emang itu background aja? Emang itu? Iya, itu background Firdi gitu. Iya. Gue tau PewDiePie itu nggak tahu. Oke. Nah, lanjut kali ya. Dia mau meme review. Silakan, Oke. Bang Firdi. Firdi, Colby tambahin lah, bantuin lah. Masa dia doang? Iya. Freeloader, jangan apa jadi freeloader lagi, Mas. Ya, take it away. Diem. Nomor 4 ya, gue bacain dulu aja soalnya ya. Kaitan Facies model lingkungan pengendapan glacial environment. Topiknya itu tuh. Baca soal Mungkin doang Firdi mau buka. Oke. Buat pengawalan aja ya, sebelum kita melihat Facies model di lingkungan glasial ini, kita juga harus tahu kalau berdasarkan informasi yang gue baca, lingkungan glasial tuh punya peranan penting dalam sedimentasi yang terjadi di dunia, karena sekitar 10% permukaan tanah yang di bumi itu tertutupi oleh es gletser. Jadi gletser itu punya peran penting banget dalam deposisi sedimen yang ada di bumi. Untuk pembukanya mungkin kayak gitu. Sama. Iya. Bukan nemu. Kalau untuk kaitannya dengan apa? Facies model berarti lebih ke ini kali ya. Apa, Bi? Apa, Mas? Kasih tahu, Mas. Apa ya? Bahasanya apa ya? Jangan disimpan sendiri, Mas. Ayolah. Panggil Colby enak banget ya. Apa, Bi? Apa tuh Cika? Oke, mendingan manggil. Kenapa kok itu? Udah, lanjut. Gimana? Colby. Dia menghilang. Dia malu kayaknya Cika. Tanggung jawab Cika. Colby jangan marah. Firdi lah. Kenapa? Gak mau. Ayo. Ini NG apa gimana nih kita nih? Sih. Kenapa? Gue nggak mau ngelangkain Firdi, gila. Mas, ayo Mas. Lanjut, Firdi. Nah, jadi untuk model Facies lingkungan glasial itu punya karakter yang unik yang disebut dengan TILS. Itu dari buku Walker tahun 1992. Untuk yang TILS itu tuh campuran dari berbagai ukuran yang tidak tersortir. Jadi ada yang boulders, tapi ada juga yang clay.
Cuman itu kan terlalu general ya untuk kayak nggak bisa ngebedain gitu loh. Banyak lingkungan yang lain juga yang punya boulders dan clay. Makanya ada terms yang disebut term diamik untuk memperjelas jenis fasies yang terdeposit oleh gletser gitu. Tapi beberapa geoscientist juga justru tidak memilih untuk nggak memakai term tills atau diamik itu karena dianggap memperlambat untuk interpretasi lah. Kurang lebih kayak gitu sih untuk fasies modelnya. Agak sulit ya. Kalau Yang ditambahin? ini kali ya, asosiasi yang mungkin lebih familiar dengan glasial kali gitu ya. Kayak kalau yang gue baca sih dari sini, dari Walker yang 1992, ada kayak sungai, danau, rak benua, terus juga ada lereng. Biasanya tuh zona glasial juga menyumbang banyak sedimen gitu ke marine sama lacustrine basin sih dari yang gue baca. Kadang gue ini sih kayak susah ngebayangin gitu glacial environment karena itu basically es kan ya, dan es itu form air yang padat, jadi sempet kayak ngawang gitu kayak gimana mereka transport tapi lewat es, padahal es itu padat gitu kan, jadi nggak ngerti itu gimana. Ini loh, jadi kayak gini ya sistemnya. Itu cuma jerawannya tapi iya nggak apa jawab aja. Jadi kayak sebenarnya bisa juga sih kayak waktu esnya masih padat, tapi kayak kebanyakan terjadi proses transport itu terjadi waktu esnya mencair nggak sih? Jadi kayak es kan katanya kalau misalnya dia es nih waktu lagi salju nih, terus kan kondisi misalnya kayak kutub ya, misalnya kutub kan kayak panas, bisa jadi panas bisa enggak gitu kan. Misalnya waktu dia panas nih, es yang deket batuan, es yang lapisan bawahnya udah mulai mencair kan, terus dia kayak mulai mengisi nih rekahan-rekahan yang di batuan. Terus tiba-tiba misalnya ini terjadi di jam 12 siang ya. Terus nanti misalnya jam 3 udah mulai dingin lagi nih, suhunya udah mulai turun lagi. Terus air yang di dalam rekahan batuan nih, ini mulai membeku lagi kan. Terus biasanya kan kalau misalnya es yang ditaruh di dalam kulkas gitu kan, kalau membeku kayak volumenya makin gede gitu kan. Makin kayak misalnya masukin es yang di dalam plastik gitu kan, kayak plastiknya lama-lama makin kayak kaku, makin gede gitu kan. Nah, bayangin aja kayak batu itu tuh plastik. Jadi kayak dia makin lama makin kaku, terus makin lama makin kayak melampaui batas maksimum dia buat rekah gitu. Terus lama-lama dia pecah. Terus lama-lama waktu es itu kayak guling-guling gitu, waktu kayak misalnya mencair lagi, nanti dia kayak bisa tertransport gitu ke bagian lembahan yang lebih rendah gitu. Asik. Iya, ada bantuan gravitasi gitu ya. Benar. Atau mungkin pas kayak avalanche gitu. Pada tahu nggak avalanche artinya apa? Apa tuh? Kayak longsor salju gitu ya atas. Bisa. Kalau iya bisa. Gimana tuh Fir? Bener nggak Fir kalau gue ngomong? Masternya cek dulu jawabannya. Tiba-tiba gue udah jelasin kata Firdi nggak gini. Gak segalak itu kayaknya. Bener lah ya Fir. Gak segalak Colby at least. Apa? Gak segalak Colby kalau marahin. Colby marah-marah nggak jelas. Mukanya. Ya udah. Udahkah? Itu aja berarti kali ya. Sampai nomor 4 kan ya. Tadi itu yang terakhir itu ya. Yang kaitan fasies model. Udah nih. Oke. Ada yang mau nambahin mungkin? Atau ada yang mau misalnya dari nomor-nomor lain juga? Udah kayaknya. Udah sih. Aman lah ya. Kata-kata terakhir sih, semangat kita sebagai geologis. Semangat. Berarti kita tinggal nulis notonya nih ya di PPT. Mari. Yang kok kita sih? Colby aja. Colby aja nggak sih? Nggak dong, bagi-bagi udah tuh Colby udah stres. Ya kita bantuin. Maaf nih, bantuin kok.
I love my friends. Oh, tuh. Geli banget. Tahu. Eh, Oke, ditutup aja kali ya, Mas. Oke Tutup deh. Mas Kolbi. Ya, seperti pepatah yang sering kita dengar di Tak kenal lingkungan maka tak biologi. sayang. Bukan No, itu. bukan itu. The present is the key to the past. Ya, itu balik lagi. Ya, jadi Pepatahnya cuma satu. sebenarnya ada Ulang banyak, cuman lagi. yang saya ingat yang itu. Ya, kan? Ya, jadi mungkin sekian dari diskusi kita kali ini lah ya. Terima kasih teman-teman udah datang untuk diskusi ini kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih and have a great day, night, sore, siang. Thank you Sore. guys. Sore, malam banget nih. Guys. Ya. Bye-bye. Dadah.